Shalom, salam berkat dari kami untuk pendengar sekalian. Saat ini pendengar akan diberkati dengan program Hari Ini Harinya Tuhan bagian yang ke-8. Sebuah program rohani tentang doktrin Alkitab yang menolong kita untuk semakin tertanam dalam kebenaran firman dan bertumbuh dalam kemuliaan. Bersama hambanya, Pendeta Gilbert Lumwendong, STH. Banyak orang merasa doktrin Alkitab sebagai sesuatu yang membingungkan. Tetapi tahukah saudara bahwa doktrin Alkitab intinya adalah memahami Alkitab dengan benar, dengan pemahaman yang sistematis, sehingga kita terus dapat tertanam di dalam kebenaran firman, sehingga kita terus bertumbuh di dalam kemuliaan Allah. Buka hati saudara sekalian untuk menerima berkat-berkat firman-Nya hari ini. Hukum Kristus adalah pertambahan, peningkatan, dan kemajuan. Nah, ini dia. Jadi haruslah ingat bahwa hukum Kristus selalu bicara tentang pertambahan, peningkatan, dan kemajuan. Karena di mana Kristus bekerja, pasti mendatangkan pertambahan buat kita, pasti menambah peningkatan buat kita, dan pasti mendatangkan kemajuan buat kita. Karena pada dasarnya Tuhan mau yang pertama kita memberi pengaruh positif bagi dunia ini. Makanya Alkitab berkata kamu adalah garam dunia. Makanya Alkitab berkata kamu adalah terang dunia. Makanya Alkitab berkata bangkit menjadi teranglah, sebab terang Tuhan terbit atasmu. Berarti pada dasarnya Tuhan mau memberi pengaruh positif kita dalam kehidupan di tengah dunia ini, sehingga kita datang untuk menjadi berkat buat banyak orang. Karena kita berkata justru untuk itulah engkau dipanggil, untuk menjadi berkat. Makanya mereka yang hidup dalam Kristus, mereka yang sungguh-sungguh bersama dengan Kristus, pasti akan melihat pertambahan, pasti akan melihat peningkatan, dan pasti akan melihat kemajuan dalam segala hal, dalam pelayanannya, dalam keluarganya, dalam ekonominya, dalam pekerjaannya, dalam karirnya, dalam usaha kesehariannya, sehingga kita dapat memberi pengaruh positif. Nah, kalau kita ikut Tuhan lalu hancur, kita ikut Tuhan berantakan, mundur, ya kan? Bagaimana kita bisa memberi pengaruh positif? Tapi sebaliknya, kalau apapun yang kita kerjakan bertambah-tambah, apapun yang kita kerjakan meningkat, apapun yang kita kerjakan mendatangkan kemajuan, ini kan kita memberi pengaruh positif bagi dunia ini. Yang kedua, Tuhan itu mengadakan pertambahan, peningkatan, kemajuan dalam hidup kita. Kenapa? Karena Dia mau kita dapat menjadi alat Tuhan. Saudara yang kasih dalam Tuhan, hidup ini bukan cuma soal berkat. Ada banyak orang, saya ingin diberkati, saya ingin diberkati. Aduh, hidup Kristen gak cuma melulu soal berkat, mujizat. Betul berkat ada, betul mujizat ada. Tapi lebih jauh dong berpikirnya. Masa pikiran kita cuma cupet gitu, apa yang saya mau buat supaya saya diberkati? Apa yang saya mau buat supaya saya dapat mujizat? Berkat dan mujizat pasti akan menyertai kita pada saat kita perlukan. Tapi yang penting untuk kita sadari, bagaimana hidup kita dapat menjadi alat dalam tangan Tuhan, sehingga lewat kehidupan kita kerajaan Tuhan boleh diluaskan, lewat kehidupan kita nama Yesus boleh ditinggikan, lewat kehidupan kita banyak orang boleh tertolong dan mengalami perjumpaan dengan Kristus. Haleluya. Dan yang ketiga, Tuhan mau lewat pertambahan, peningkatan, kemajuan dalam hidup kita agar kita dapat menjadi berkat bagi banyak orang, saudara-saudara, ya kan? Pada dasarnya Tuhan mau hidup kita ini jadi berkat, saudara-saudara. Suami harus jadi berkat buat istri harus jadi berkat buat suami, orang tua harus jadi berkat buat anak-anak. Jadi jangan cuma minta berkat dari orang lain. Makanya Alkitab bilang hidup Kristen itu terlebih berkat memberi daripada menerima. Artinya bahwa kehidupan Kristen fokusnya, Tuhan apa yang saya bisa buat, Tuhan apa yang saya bisa berikan, Tuhan apa yang bisa membuat saya ini berarti bagi orang lain. Karena Tuhan mau kita memberi pengaruh positif, Tuhan mau kita dapat menjadi alat dalam tangan Tuhan. Dan yang keempat, kenapa hukum Tuhan bicara tentang pertambahan, peningkatan, kemajuan? Karena Tuhan mau kita dapat menjadi orang percaya yang dipenuhi dengan sukacita. Jadi gak jadi orang percaya yang biasa-biasa, gak jadi orang percaya yang selalu mengeluh dan berkata, aduh namanya hidup di muka bumi, ada banyak tantangan, ada banyak pergumulan, ada banyak masalah. Lu betul ada banyak pergumulan, ada banyak masalah, ada banyak tantangan. Tetapi roh yang di dalam kita lebih besar. Jadi sengaja hukum Kristus adalah hukum pertambahan, peningkatan, dan kemajuan. Makanya Alkitab bilang kalau kamu tidak miring ke kiri maupun miring ke kanan, diberkati langkah kamu. Kamu tidak turun tapi naik, tidak menjadi ekor tapi menjadi kepala. Artinya ada pertambahan, ada peningkatan, dan kemajuan. Supaya apa? Supaya hidup kita penuh dengan sukacita. Makanya Alkitab dengan tegas berkata, bersukacitalah kamu dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan kepadamu, bersukacitalah. Alkitab berkata, hendaklah sukacita yang ada padamu meluap dengan limpahnya.
Bahkan Alkitab berkata sukacita dari Tuhan itulah kekuatan kita. Bahkan Alkitab juga berkata hati yang gembira adalah obat. Berarti dengan hukum Kristus, yaitu pertambahan, peningkatan, dan kemajuan, Tuhan mau kita dapat menjadi orang percaya yang senantiasa dipenuhi dengan sukacita. Haleluya. Selamat datang dalam program kita hari ini, harinya Tuhan, bagian yang ke-7, sebuah program rohani yang kembali mengingatkan kepada kita betapa pentingnya kita menjadikan firman Tuhan sebagai dasar keseharian hidup kita. Karena selama kita jadikan firman Tuhan sebagai dasar keseharian hidup kita, langkah-langkah ke depan kita penuh dengan kepastian, kemenangan, berkat mujizat, dan perkara-perkara besar. Haleluya. Nah, saudara gue yang kasih dalam Tuhan, dalam program hari ini, harinya Tuhan, bagian yang ke-7, secara khusus, secara sistematis, kita sedang membahas 5 buah buku Musa, Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, dan Ulangan. Dan di dalam kelima buah buku Musa ini biasa juga disebut sebagai Taurat, yang berisi hukum-hukum Tuhan bagi umat pilihan, sehingga umat Tuhan dapat berjalan kekudusan dan kebenaran yang akan menuntunnya pada berkat dan kelimpahan. Haleluya. Dan dalam program ini kita sedang membahas tentang bertambah-tambah harta. Waduh, ini yang saya selalu bilang, bahwa hukum Kristus bicara pertambahan, peningkatan, dan kemajuan, saudara. Haleluya. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, dalam pembahasan tentang bertambah-tambah harta, dan itu kita masuk pada pembahasan kita dalam Kejadian pasal 30, Kejadian pasal 30 ayat yang ke-37, Kejadian pasal 30 ayat 37, terus kita bahas sampai ayatnya yang ke-43. Kejadian 30 ayat 37 sampai 43, demikian firman Tuhan. Lalu Yakub mengambil dahan hijau dari pohon hawar, pohon badam, dan pohon berangan. Dikupas nyala dahan-dahan itu sehingga berbelang-belang sampai yang putihnya kelihatan. Ia meletakkan dahan-dahan yang dikupas itu dalam palungan, dalam tempat minum kemana kambing domba itu datang minum, sehingga tepat di depan kambing domba itu. Adapun kambing domba itu suka berkelamin pada waktu datang minum. Jika kambing domba itu berkelamin dekat dahan-dahan itu, maka anaknya bercoreng-coreng, berbintik-bintik, dan berbelang-belang. Kemudian Yakub memisahkan domba-domba itu, dihadapkannya kepala-kepala kambing domba itu kepada yang bercoreng-coreng dan kepada segala yang hitam di antara kambing domba Laban. Demikianlah ia beroleh kumpulan-kumpulan hewan baginya sendiri dan tidak ditempatkannya pada kambing domba Laban. Dan setiap kali apabila berkelamin kambing domba yang kuat, maka Yakub meletakkan dahan-dahan itu ke dalam palungan di depan mata kambing domba itu, supaya berkelamin dekat dahan-dahan itu. Tapi apabila datang kambing domba yang lemah, ia tidak meletakkan dahan-dahan itu di dalamnya. Jadi hewan yang lemah untuk Laban dan yang kuat untuk Yakub. Maka sangatlah bertambah-tambah harta Yakub, dan ia mempunyai banyak kambing domba, budak perempuan, dan laki-laki, unta, dan keledai. Jadi lihat ayat 43, maka sangatlah bertambah-tambah harta Yakub, dan ia mempunyai banyak kambing domba, budak perempuan, dan laki-laki, unta, dan keledai. Bertambah-tambah. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, jadi di sini kita melihat bahwa Yakub mengalami pertambahan harta. Karena pada dasarnya bagi orang percaya, kita akan melihat pemberkatan Tuhan yang dahsyat, karena buat Tuhan terlalu mudah untuk memberkati kita, bahkan dengan harta yang berlimpah sekalipun. Karena Alkitab dengan tegas berkata Kristus datang untuk memberi domba-dombanya hidup, dan hidup yang berkelimpahan. Asal beberapa hal penting kita harus mengerti. Yang pertama, jangan fokus pada harta, karena Alkitab bilang akar segala kejahatan adalah cinta akan uang. Jadi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, uang itu adalah berkat Tuhan, uang itu adalah kasih karunia Tuhan yang bisa dipercayakan buat kita. Tapi jangan fokus pada harta, karena kalau harta kita kejar, maka kita akan menghalalkan segala cara. Tapi kalau Tuhan kita kejar, maka Tuhan akan memberkati kita dengan limpahnya. Jangan fokus pada harta. Alkitab berkata orang yang ingin kaya akan jatuh dalam berbagai pencobaan, tapi orang yang hidupnya benar akan diberkati Tuhan dan diangkat Tuhan menjadi kaya. Karena itu Alkitab berkata ada yang memberi dan diberikan berkat berkelimpahan. Tapi ada orang yang menghemat luar biasa tapi justru kekurangan. Kenapa dia menghemat? Bukan menghemat itu salah, tapi terjemahan aslinya bilang pelit, saudara-saudara, ya kan? Jadi artinya dia simpan untuk menumpuk kekayaan. Orang kalau fokus pada harta justru akan hancur. Tapi orang kalau fokus pada Kristus, Kristus akan memberkatinya dengan kekayaan yang berlimpah. Haleluya. Jadi ingat, buat Tuhan sangat mudah untuk memberkati kita bahkan dengan harta yang berlimpah. Asal yang pertama, jangan fokus pada harta. Yang kedua, kita perlu salurkan lagi harta kita. Jadi Tuhan memberkati kita bukan kita menjadi orang yang paling kaya di seluruh dunia. Bukan untuk itu Tuhan memberkati kita. Tuhan memberkati kita bukan supaya kita bisa bangga dan bilang, lihat dong,
sombong. Saya punya segala-galanya yang orang nggak punya. Bukan. Tapi Tuhan mau memberkati kita supaya kita dapat salurkan lagi kepada orang lain. Orang lain itu bisa bernama keluarga kita. Orang lain itu bisa bernama pekerjaan Tuhan di sekitar kita. Orang lain itu bisa bernama orang-orang susah di sekitar kita. Dan yang keempat, orang lain itu bisa bernama setiap orang yang perlu bantuan kita karena kekurangannya. Jadi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, Tuhan mau memberkati kita bahkan dengan harta yang berlimpah. Yang pertama, asal jangan fokus pada harta. Yang kedua, asal kita perlu salurkan lagi harta kita untuk menjadi berkat buat orang lain, untuk memberkati pekerjaan Tuhan dan memajukan mereka yang sedang kekurangan. Lalu yang ketiga, Tuhan juga mau memberkati kita dengan berlimpah asal kita tetap rendah hati. Alkitab berkata buat orang yang mau merendahkan hati, kesanalah berkat Tuhan diperintahkan. Alkitab bilang orang yang merendahkan diri akan ditinggikan Tuhan, tapi sebaliknya orang yang meninggikan diri akan direndahkan oleh Tuhan. Jadi kalau kita mau lihat Tuhan memberkati kita dengan harta yang berlimpah, mari jangan fokus pada harta. Mari kita salurkan kembali harta kita sehingga hidup kita bisa jadi berkat. Lalu yang ketiga, kita harus tetap rendah hati, menyadari bahwa semua itu anugerah, semua itu berkat, semua itu kasih karunia Tuhan. Dan yang keempat, Tuhan mau berkati kita dengan harta yang berlimpah asal kita selalu bekerja keras buat Tuhan. Karena Alkitab dengan tegas berkata, kalau kita mau mencari kerajaan Allah serta kebenarannya, maka semuanya akan Tuhan tambahkan buat kita. Saudaraku, mari kita bekerja keras buat Tuhan. Mari kita bekerja sungguh-sungguh buat Tuhan. Mari kita bekerja dengan tulus buat Tuhan. Mari kita bekerja dengan sukacita buat Tuhan. Dan upahnya akan kita terima 30, 60, 100 kali ganda bagi kemuliaan Tuhan. Bukan hanya di sini sementara kita hidup, tetapi pada saatnya upah di sorga, mahkota kekal abadi akan Tuhan sediakan buat kita. Haleluya. Karena sebagai hamba Allah, saya mau ingatkan hukum Kristus buat kita adalah pertambahan, peningkatan dan kemajuan. Mendekatlah kepada Kristus, lakukanlah segala perintah dan hukum-hukumnya, maka pertambahan, peningkatan, kemajuan menjadi bagian hidup kita. Jangan fokus pada harta, jangan jadi orang yang pelit dan serakah, tapi salurkan harta kita buat orang lain. Jangan sombong dan tinggi hati, tapi tetap rendah hati. Selalu dengan sukacita rela bekerja keras buat Tuhan, bekerja dengan sukacita buat Tuhan, bekerja dengan tulus buat Tuhan, bekerja dengan sungguh-sungguh buat Tuhan, maka kita melihat anugerahnya dahsyat dan luar biasa. Haleluya. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, jika saudara yang dilayani lebih jauh, hubungi kami melalui telepon, hubungi kami melalui surat, kunjungi website kami, karena kami ada untuk membawa Bapak Ibu saudara senantiasa lebih dekat pada Tuhan dan mengalami kasih kuasa mujizat yang luar biasa. Haleluya. Secara khusus juga melalui program ini saya mau berdoa buat setiap yang sakit, siap yang berbeban berat, karena saya percaya bahwa bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Nah, saudara yang didoakan secara khusus, boleh taruh tangan kanan saudara di dada dan kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, hamba doa buat yang sakit, hamba doa buat yang berbeban berat, hamba doa untuk setiap mereka sedang menghadapi masa-masa yang sukar, karena hamba percaya bahwa bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Bapa, hamba berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan jamah yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang susah Tuhan hiburkan, yang jatuh turangkan, bahkan hari-hari yang penuh kemenangan boleh berlaku. Secara khusus hamba doa buat mereka taruh tangan kanannya di dada, di dalam nama Yesus Tuhan jamah anugerah kasih karunia Tuhan boleh terjadi, sehingga hukum Kristus dapat kami genapi, sehingga kami melihat pertambahan, peningkatan, kemajuan yang luar biasa dalam segala hal kehidupan kami. Mereka yang sedang kecewa, mereka yang sedang tertekan, mereka yang sedang dalam pergumulan, Tuhan angkat, Tuhan pulihkan, Tuhan berkati di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin, 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 haleluya. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kita sudah berdoa. Ingat, Allah tidak pernah lalai menepati janjinya. Inilah saatnya buat kita untuk bangkit, bersemangat, bersukacita dalam menghadapi segala perkara. Karena kita tahu Yesus hidup, Yesus berkuasa, dan selalu menyediakan yang terbaik buat anak-anaknya. Doa saya menyertai saudara. Sampai berjumpa pada program berikut, dan jangan lupa, jadikan hari ini harinya Tuhan. Haleluya.